Suara mesin mobil travel tua itu menderu berat saat menanjak jalanan aspal yang retak-retak. Aris menyadarkan kepalanya ke kaca jendela yang bergetar, menatap deretan pohon jati yang tampak seperti barisan raksasa hitam di bawah naungan langit tanpa bintang. Sudah 5 tahun, 5 tahun sejak ia terakhir kali menginjakan kaki di desa Karangjati. Turun di depan gang Mawar, Mas, tanya sopir travel dengan suara serak, memecah keheningan kabin yang hanya diisi aroma pengharum jeruk murahan dan keringat. Iya pak, depan gapura saja, jawab Aris singkat. Mobil berhenti dengan sentakan pelus. Aris turun menyeret koper besarnya ke atas tanah berpasir. Begitu lampu belakang mobil travel itu menghilang di tikungan, kesunyian desa langsung menyergapnya. Suasana di sini berbeda dengan Jakarta yang tak pernah tidur. Di sini, kegelapan terasa memiliki massa, seolah-olah ia bisa meraba udara yang dingin dan lembab. Aris berjalan perlahan menyusuri jalan setapak menuju rumah peninggalan orang tuanya. Lampu jalan bertenaga surya di atasnya berkedip-kedip sekarat, melemparkan bayangan tubuhnya yang memanjang dan meliuk-liuk di atas aspal. Rumah itu berdiri di ujung jalan, terimpit antara kebun bambu dan rumah tua milik Pak Darman. Pagar kayunya sudah lapuk, ditumbuhi tanaman merambat yang menjulur liar seperti jemari yang berusaha menggapai sesuatu. Aris merogoh saku jaketnya, mencari kunci kuningan yang sudah mulai berkarat. Ceklek. Pintu terbuka dengan derit panjang yang memilukan, seolah rumah itu sedang mengeluh karena dibangunkan dari tidur panjangnya. Begitu pintu terbuka, bau apek dan debu menyesakkan dada langsung menyambutnya. Aris menyalakan lampu ruang tamu. Cahaya kuning remang-remang menerangi furnitur yang ditutupi kain putih, membuat ruangan itu tampak seperti kumpulan hantu yang sedang duduk melingkar. Aris menghela nafas panjang, debu berterbangan di bawah sorot lampu. Ia terlalu lelah untuk membersihkan semuanya malam ini. Ia hanya ingin merebahkan diri, memejamkan mata, dan melupakan penatnya perjalanan 10 jam. Namun, saat ia baru saja duduk di depan sofa yang berdebu, sebuah suara menembus keheningan malam. Tek, tek, tek. Suara kayu yang dipukul ritmis. Itu suara kentongan dari pos kamling di ujung jalan. Aris tertegun. Di desa ini tradisi ronda ternyata masih terjaga. Ia teringat masa kecilnya, saat ia sering mencuri-curi waktu untuk ikut duduk di pos itu, hanya demi mendengarkan cerita-cerita seram orang tua. Entah karena dorongan rindu atau sekadar ingin menghirup udara segar agar paru-parunya tidak tersedak debu rumah, Aris berdiri. Ia memutuskan untuk keluar sebentar, menyapa siapapun yang sedang bertugas malam itu. Setidaknya, ia ingin memastikan bahwa kehadirannya kembali ke desa diketahui oleh tetangga. Ia tidak tahu bahwa sapaan pertama yang akan ia terima malam ini adalah sapaan yang seharusnya tidak pernah ia dengar lagi. Aris melangkah keluar, menutup pintu kayu rumahnya yang berat dengan suara dentuman pelan yang bergema di gang sepi. Udara malam di desa ternyata jauh lebih menusuk daripada yang ia ingat. Dinginnya seolah punya cara untuk menyelinap di balik pori-pori jaket denimnya. Tek tek tek, tek tek tek. Bunyi itu semakin jelas, konsisten dan tenang. Aris menyusuri jalan aspal yang hanya diterangi cahaya bulan pucat. Di kejauhan, sekitar 20 meter dari pagar rumahnya, cahaya lampu bohlam 5 watt dari pos kamling tampak bergoyang ditiup angin, menciptakan bayangan yang menari-nari di tanah. Di sana, di atas balai-balai bambu yang mengkilap karena sering diduduki, terlihat sesosok pria. Pria itu membelakangi Aris, mengenakan sarung yang disampirkan di bahu dan topi pet lusuh. Ia sedang memukul kentongan bambu dengan gerakan santai, seolah sedang menikmati irama malam. Assalamualaikum pak, ronde sendirian, sapa Aris sambil melambai kecil. Ketukan kentongan itu berhenti seketika, hening sejenak. Hanya suara jangkrik yang tiba-tiba mengerik lebih nyaring di semak-semak belakang pos. Pria itu perlahan menoleh, gerakannya patah-patah, seolah lehernya sudah lama tidak digerakkan. Saat wajah itu terkena cahaya lampu yang remang, jantung Aris berdegup sedikit lebih kencang, bukan karena takut, tapi karena terkejut campur lega. Waalaikumsalam Aris. Le, kamu sudah pulang. Suara itu berat dan serak, seperti gesekan 2 amplas. Aris tersenyum lebar.
Ia mengenali guratan wajah itu, kumis tipisnya, dan dahi lalat di dekat pelipis kirinya. Pak Darman. Wah, pangling saya pak. Masih kuat saja ronda malam-malam begini, ujar Aris sambil melangkah mendekat dan naik ke atas lantai kayu pos kamling. Pak Darman tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Aris dengan mata yang tampak sedikit keruh, lalu menggeser duduknya, memberi ruang bagi Aris untuk duduk di sampingnya. Baru sampai tadi ya? Kok tidak kasih kabar orang desa? Mendadak pak, cuti saya mepet, jawab Aris sambil merogoh saku mencari ponselnya untuk melihat jam. Pukul 23.45. Kok sepi sekali pak? Yang lain pada kemana? Biasanya jam segini minimal ada 3 orang yang main domino di sini. Pak Darman terkekeh pelan, terdengar seperti suara angin yang masuk ke dalam pipa kosong. Sudah beda, Riz. Sekarang orang-orang lebih suka di dalam rumah katanya. Di luar sini sudah tidak aman. Aris mengerutkan kening. Tidak aman kenapa, Pak? Ada maling. Pak Darman hanya menatap lurus ke kegelapan kebun pisang di depan mereka. Bukan maling, tapi sesuatu yang tidak bisa dikunci pintunya. Aris mencoba tertawa kecil, berusaha mencarikan suasana yang tiba-tiba terasa kaku. Bapak ini bisa saja masih suka menakut-nakuti seperti dulu, ujarnya sambil menyandarkan punggung ke tiang penyangga pos yang terasa lembab. Pak Darman tidak ikut tertawa. Ia merogoh saku jaket kulitnya yang tampak kusam dan mengeluarkan sebatang rokok kretek. Tangannya yang kurus tampak gemetar saat mencoba memegang batang rokok itu. Dunia ini sudah tua, Riz. Kadang yang kita lihat tidak sama dengan yang kita rasakan, gumamnya pelan. Aris memperhatikan gerakan tetangganya itu. Cahaya lampu bohlam di atas mereka berayun pelan ditiup angin, membuat bayangan Pak Darman di lantai pos kamling tampak memanjang dan sesekali terputus-putus. Anehnya Aris merasa penglihatannya agak terganggu. Sosok Pak Darman seolah terlihat agak kabur di bagian pinggirannya, seperti siluet yang digambar di atas asap. Bapak sehat-sehat saja kan? Kok kelihatannya agak pucat? Tanya Aris mulai merasa tidak nyaman dengan keheningan yang menyelimuti sela-sela obrolan mereka. Pak Darman akhirnya menoleh sepenuhnya ke arah Aris. Di bawah cahaya remang, kulit wajahnya tampak seperti kertas semen yang basah, abu-abu dan sedikit keriput di bagian-bagian yang tidak wajar. Sehat, kalau sudah di sini rasanya tidak ada lagi sakit yang perlu dikhawatirkan, jawabnya dengan nada datar yang membuat bulu kuduk Aris meremang. Pak Darman kemudian menyulut rokoknya, namun alih-alih bau tembakau yang khas dan harum yang memenuhi udara, sebuah aroma lain mulai menusuk hidung Aris. Bau itu samar pada awalnya, seperti bau tumpukan baju basah yang lupa dijemur. Namun lama-kelamaan aroma itu berubah menjadi bau yang sangat spesifik. Bau tanah yang baru digali setelah hujan, bercampur dengan aroma amis yang samar namun tajam. Riz, kamu tahu kenapa Bapak masih di sini? Tanya Pak Darman tiba-tiba. Asap rokoknya mengepul tebal, menutupi sebagian wajahnya. Ya, karena jadwal ronda Bapak kan? Aris menjawab ragu. Pak Darman menggeleng pelan. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam, tapi Aris menyadari sesuatu yang janggal. Tidak ada bara merah yang menyala di ujung rokok itu. Rokok itu tetap utuh, seolah Pak Darman hanya menghisap udara kosong. Bapak menunggu seseorang, Riz. Seseorang yang bisa diajak bicara. Sudah lama sekali jalanan ini tidak dilewati orang yang benar-benar hidup. Aris menelan ludah. Kata hidup yang diucapkan Pak Darman terdengar sangat berat dan penuh penekanan. Ia mulai merasa ada yang salah dengan percakapan ini. Ia melirik ke arah rumah Pak Darman yang berada tepat di seberang jalan. Rumah itu gelap gulita. Pintu dan jendelanya tertutup rapat dengan papan-papan kayu yang dipaku melintang. Loh, Pak, rumah Bapak kenapa dipagari seng dan dipaku begitu? Tanya Aris dengan sedikit bergetar. Pak Darman hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak sampai ke matanya yang kosong. Oh, itu supaya yang ada di dalam tidak keluar, dan yang di luar tidak perlu tahu apa yang sudah pergi.
Aris mencoba mengabaikan kalimat ganjil Pak Darman. Ia merogoh saku celananya, mencari pemantik api untuk mengalihkan rasa gugup yang mulai merayap di tengkuknya. Wah, makin misterius saja Bapak ini. Oh ya, ingat tidak dulu, Bapak yang ngajarin saya pasang bubu di sungai bawah itu? Pak Darman mengangguk pelan, kepalanya bergerak kaku seolah engsel lehernya sudah berkarat. Ingat, Riz. Waktu itu kamu hampir terpeleset karena batu berlumut. Untung Bapak pegang kerah bajumu ya. Aris tertawa canggung, tapi tawa itu terasa hambar di tenggorokannya. Ia ingat kejadian itu, tapi ia juga ingat tangan Pak Darman dulu sangat kasar dan hangat karena sering bekerja di ladang. Namun sekarang, setiap kali Pak Darman bergerak, udara di sekitar pos kamling seolah turun beberapa derajat. Hawa dingin itu bukan berasal dari angin malam, melainkan memancar dari sosok di sampingnya. Iya Pak, masa-masa itu rasanya baru kemarin, ujar Aris. Ia mencoba bersandar lebih santai, tapi tangannya yang menyentuh lantai bambu tanpa sengaja berdekatan dengan tangan Pak Darman. Aris tersentak. Permukaan kulit Pak Darman yang tidak sengaja tersenggol itu terasa sangat aneh. Bukan sekadar dingin, tapi kaku dan sedikit lengket. Seperti menyentuh daging ayam mentah yang sudah terlalu lama berada di luar lemari es. Aris segera menarik tangannya kembali, berpura-pura menggaruk kepala. Bapak kok tangannya dingin sekali? Apa Bapak masuk angin? Tanya Aris, suaranya mulai bergetar. Pak Darman tidak menjawab, ia malah menatap ke arah pohon kamboja di pemakaman desa, yang letaknya hanya terpisah beberapa petak sawah dari pos itu. Riz, di sana sekarang sudah penuh. Tidak ada tempat lagi untuk orang baru. Makanya Bapak lebih suka duduk di sini. Di sini luas, anginnya banyak. Aris menelan ludah. Bau tanah basah yang tadi samar kini semakin menguat. Bahkan mulai terasa menyesakkan paru-parunya. Aroma itu bercampur dengan bau bunga kantil yang sudah layu dan membusuk. Bau yang biasanya hanya tercium saat ada iring-iringan jenazah lewat. Pak, Saya tiba-tiba merasa agak pusing. Mungkin karena kurang tidur di perjalanan, ucap Aris sambil berusaha berdiri. Kakinya terasa lemas, seolah-olah gravitasi di pos kamling itu sudah berusaha menariknya ke bawah. Baru sebentar, Riz. Ceritanya baru mau dimulai, sahut Pak Darman tanpa menoleh. Suaranya kini terdengar lebih berat, lebih bergema, seolah suaranya tidak keluar dari mulut, melainkan dari dada yang kosong. Kamu belum tanya, kenapa tidak ada orang lain yang berani jaga ronda bersamaku malam ini? Aris terdiam di tempatnya berdiri. Ia melihat ke arah bayangan Pak Darman yang dipantulkan lampu jalan. Bayangan itu tidak bergerak mengikuti gerakan kepala Pak Darman. Bayangan itu tetap diam, tegak, dan tampak jauh lebih besar daripada sosok aslinya. Aris menahan nafas sejenak, mencoba menetralkan bau yang mendadak menyerang indera penciumannya. Bau itu bukan lagi sekadar tanah basah, melainkan aroma busuk yang pekat, seperti daging yang tertimbun lama di bawah lapisan lumpur. Pak, bau apa ini ya? Aris bertanya sambil menutup hidungnya dengan punggung tangan. Apa ada bangkai tikus di bawah pos? Pak Darman hanya terdiam, tatapannya tetap lurus ke depan, ke arah kegelapan kebun pisang yang daun-daunnya melambai kaku ditiup angin. Bangkai itu kalau sudah lama, dia akan menyatu dengan tanah, Riz. Baunya memang tidak enak, tapi itu tanda bahwa bumi sudah menerima kembali miliknya. Aris merasa perutnya mual. Ia mencoba menggeser duduknya menjauh. Namun, saat ia bergerak, ia merasakan sesuatu yang janggal di bawah papan bambu pos kamling. Ada tetesan cairan kental yang jatuh dari arah duduk Pak Darman, menimbulkan bunyi tik-tik yang berat di atas tanah kering di bawah mereka. Aris memberanikan diri melirik ke bawah, ke arah kaki Pak Darman yang sedari tadi bersembunyi di balik bayangan pekat sudut pos. Lampu jalan yang berkedip-kedip memberikan sedikit cahaya tambahan. Aris tertegun. Di lantai bambu itu, ia melihat jejak tanah merah yang masih segar, menggumpal-gumpal kecil seperti baru saja dicangkul dari liang lahat. Dan yang lebih mengerikan, ada cairan kuning pucat yang merembes pelan dari balik kain sarung Pak Darman. Bapak kakinya luka,
Tanya Aris dengan suara yang hampir habis. Luka. Pak Darman menoleh perlahan. Kali ini wajahnya tampak lebih cekung dari beberapa menit yang lalu. Matanya yang keruh seolah tenggelam ke dalam tengkoraknya. Oh, ini bukan luka, Riz. Ini hanya sisa-sisa perjalanan panjang. Kamu tahu kan, jalan dari sana ke sini itu tidak mudah. Banyak tanah yang menempel. Aris merinding hebat. Ia teringat desas-desus yang pernah ia dengar di bus tadi sore tentang seorang warga senior yang meninggal mendadak saat ia masih di Jakarta. Namun ia tidak berani menyatukan kepingan-kepingan informasi itu di kepalanya. Logikanya masih menolak. Riz, panggil Pak Darman. Suaranya kini terdengar seperti bisikan angin di lubang telinga Aris. Kenapa kamu menjauh? Apa baunya terlalu tajam? Maaf ya, Bapak belum sempat mandi dengan air kembang. Aris berdiri dengan lutut yang gemetar. Ia ingin lari, tapi seolah-olah ada beban berat yang mengikat pergelangan kakinya. Saya mau ambil air minum dulu di rumah, Pak. Haus sekali. Tunggu dulu. Pak Darman mencegahnya. Ia merogoh saku jaketnya lagi, mengeluarkan sebungkus rokok yang tampak hancur dan lembab. Punya korek, Riz. Milik Bapak habis. Aris merogoh saku celananya dengan tangan yang gemetar hebat. Ia hanya ingin memberikan korek itu dan segera lari sejauh mungkin. Logikanya berteriak bahwa ada yang salah, namun tubuhnya seolah terkunci oleh tatapan Pak Darman yang kosong namun menuntut. Ini Pak, ucap Aris terbata. Ia menyodorkan korek gas berwarna merah miliknya. Pak Darman mengulurkan tangannya yang kurus. Saat ujung jari mereka bersentuhan, Aris hampir berteriak. Kulit Pak Darman tidak hanya dingin, tapi terasa keras dan bertekstur kasar seperti semen kering. Namun di sela-selanya ada cairan lengket yang menjijikan. Sentuhan itu tidak terasa seperti menyentuh manusia, melainkan seperti menyentuh benda mati yang dipaksakan bergerak. Pak Darman mengambil korek itu, lalu mencoba menyalakannya. Cetrek, cetrek, cetrek. Korek itu tidak mau menyala, padahal Aris tahu persis isinya masih penuh. Setiap kali batu pemantik itu digesek, percikan apinya hanya menerangi wajah Pak Darman sesaat, dan dalam kilatan cahaya yang sekejap itu, Aris melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Di bawah dagu Pak Darman, kulitnya tampak robek besar, memperlihatkan jaringan otot yang sudah menghitam dan berbau busuk. Ada belatung kecil yang menggeliat keluar dari balik kerah jaket kulitnya, jatuh ke atas lantai bambu pos kamling dengan bunyi pluk yang pelan, namun nyata di telinga Aris. Kok tidak mau nyala ya, Riz? Pak Darman bertanya datar. Ia mendekatkan wajahnya ke arah Aris. Bau busuk itu kini tak tertahankan lagi. Aroma bangkai yang sudah berhari-hari tertimbun. Mungkin kena angin, Pak, bisik Aris. Ia melangkah mundur satu tindak. Matanya yang tak lepas dari tangan Pak Darman yang kini memegang korek itu dengan posisi yang aneh. Jemarinya kaku, menekuk ke arah yang salah, seolah tulang-tulangnya sudah patah di dalam. Atau mungkin... Pak Darman berhenti mencoba. Ia menatap korek merah itu, lalu menatap Aris dengan mata yang kini benar-benar tenggelam ke dalam lubang matanya. Api tidak mau menyala di dekat orang yang sudah habis masanya, Riz. Tiba-tiba terdengar suara raungan mesin motor dari kejauhan. Aris menoleh dengan harapan besar. Itu adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk memecah suasana gila ini. Seberkas lampu motor menyapu jalanan depan pos kamling. Seorang pemuda desa bernama Bayu tampak melaju dengan kecepatan sedang. Aris segera melambai, hendak memanggilnya untuk minta tolong atau sekadar mencari alasan untuk pergi. Namun, saat lampu motor Bayu menyinari pos kamling secara penuh, Aris melihat ekspresi Bayu berubah drastis. Wajah pemuda itu menjadi pucat pasi, matanya melotot ketakutan, seolah melihat pemandangan paling mengerikan di dunia. Bukannya berhenti, Bayu justru menarik gas motornya dalam-dalam, membuat ban motornya selip sejenak, sebelum melesat pergi meninggalkan kepulan asap dan suara knalpot yang memekakkan telinga. Aris mematung, mengapa Bayu ketakutan? Apakah Bayu melihat apa yang Aris lihat? Ataukah Bayu melihat Aris sedang duduk sendirian di pos kosong itu?
Anak muda sekarang memang kurang sopan, gumam Pak Darman pelan. Ia mengembalikan korek itu ke tangan Aris. Ini Riz, simpan saja. Bapak sepertinya sudah tidak butuh api lagi. Aris menerima kembali korek gas itu dengan ujung jari yang gemetar. Dinginnya sisa sentuhan Pak Darman seolah merambat masuk ke sumsum tulangnya, membuat seluruh lengannya kaku. Ia menatap ke arah jalanan yang kini kembali sunyi setelah motor Bayu menghilang di balik kegelapan. Bayu, kenapa dia lari seperti itu, Pak? Tanya Aris, suaranya nyaris tenggelam oleh deru angin yang tiba-tiba bertiup kencang dari arah pemakaman. Pak Darman hanya terkekeh pelan. Bunyi kekehannya kering, seperti daun-daun jati yang remuk diinjak. Mungkin dia melihat sesuatu yang tidak ingin dia lihat, Riz. Tidak semua orang punya mata yang sama sepertimu malam ini. Aris menelan ludah yang terasa pahit. Ia mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu liar. Maksud Bapak apa? Saya hanya duduk di sini dengan Bapak kan? Pak Darman tidak menjawab. Ia malah meraih kentongan bambu di sampingnya dan memukulnya sekali lagi. Tek. Suaranya sangat keras, memekakkan telinga. Namun anehnya tidak ada gema yang menyusul. Seolah suara itu langsung terserap oleh kegelapan di sekitar mereka. Kamu tahu, Riz, Bayu itu anak yang rajin. Dia yang pertama kali menemukan sesuatu di tikungan jalan setahun lalu. Dia yang memanggil warga. Dia yang menutupinya dengan daun pisang. Cerita Pak Darman sambil menatap ujung sepatunya yang tertutup bayangan. Aris mengerutkan kening. Ingatannya tentang berita desa yang ia dengar samar-samar mulai menyatu. Setahun lalu, kecelakaan bus di tikungan tajam depan gang. Seorang warga senior yang tewas seketika karena terjepit di bawah kolong bus saat sedang menunggu jemputan. Pak, waktu kecelakaan itu siapa yang jadi korbannya? Bisik Aris, keringat dingin mengucur dari pelipisnya meski udara malam menusuk kulit. Pak Darman perlahan-lahan menggeser posisi duduknya. Ia kini duduk menghadap Aris sepenuhnya. Cahaya lampu pos yang redup mulai berkedip-kedip lebih parah. Seolah-olah arus listriknya sedang disedot oleh sesuatu yang haus. Tanya saja pada Bayu besok pagi, kalau kamu masih bisa melihat matahari, ucap Pak Darman datar. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang, menghantam pos kamling hingga struktur bambunya berderit. Seolah hendak roboh. Angin itu menyingkap ujung sarung kotak-kotak yang dikenakan Pak Darman, menyingkap apa yang selama ini tersembunyi di balik kegelapan sudut pos. Aris membelalak, matanya terkunci pada pemandangan di depannya. Di bawah sana, di tempat yang seharusnya ada sepasang kaki manusia, Aris tidak melihat daging yang utuh. Yang menyembul dari balik kain sarung itu adalah sepasang tulang kaki yang sudah menguning, terbungkus sisa-sisa kulit yang menghitam dan mengelupas. Dan yang paling mengerikan, di pergelangan kaki itu masih melilit sobekan kain putih yang kotor oleh tanah merah, kain kafan yang sudah koyak. Pak, kaki Bapak. Aris mundur hingga punggungnya menabrak pagar pembatas pos kamling. Pak Darman menunduk, melihat ke arah kakinya sendiri seolah baru menyadarinya. Oh alah, ikatannya lepas lagi ya. Memang susah kalau tanahnya basah, Riz. Semuanya jadi gampang merosot. Aris ingin berteriak, namun suaranya seolah tercekat di kerongkongan. Paru-parunya terasa menyempit, terisi oleh aroma busuk yang kini meledak hebat, memenuhi seluruh ruang di pos kamling itu. Ia harus pergi sekarang juga. Saya permisi dulu, Pak. Ada barang yang lupa saya masukkan ke rumah. Aris berseru panik. Ia melompat dari lantai bambu pos kamling dengan gerakan serampangan hingga hampir tersungkur ke tanah. Ia tidak menoleh lagi. Aris berlari secepat yang ia bisa menuju gerbang rumahnya yang hanya berjarak beberapa meter. Namun, setiap kali kakinya melangkah, ia merasa jalanan itu memanjang secara tidak wajar. Rumahnya yang seharusnya dekat, tampak menjauh seolah berada di ujung lorong cermin yang tak terbatas. Mau kemana, Riz? Ceritanya belum selesai. Suara Pak Darman terdengar tepat di belakang telinganya. Aris tersentak dan menoleh cepat. Pak Darman masih duduk di pos kamling, tidak beranjak 1 inci pun.
namun suaranya terdengar begitu dekat, seolah pria itu sedang berbisik sambil menempelkan bibirnya ke pundak Aris. Aris memaksakan kakinya terus bergerak. Saat ia melirik ke bawah, ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Di bawah sinar lampu jalan yang remang, ia melihat jejak kakinya sendiri di atas tanah. Di samping jejak sepatunya ada jejak lain. Serangkaian lubang kecil yang dalam menyerupai bekas tusukan tulang kering tanpa telapak kaki yang mengikuti setiap langkahnya. Ia berhenti mendadak dan melihat ke arah pos kamling lagi. Pak Darman kini berdiri. Tubuh pria itu tampak miring ke satu sisi, seolah tulang punggungnya sudah remuk. Kain sarungnya kini tersampir asal-asalan, memperlihatkan lebih banyak kain kafan yang melilit tubuhnya yang kurus dan dipenuhi tanah merah yang masih lembab. Pak Darman tidak melangkah. Ia hanya berdiri diam, namun jarak di antara mereka seolah terkikis oleh kegelapan yang merayap. Riz, kamu tahu tidak, saat bus itu menghantamku, yang pertama kali kurasakan bukan sakit. Pak Darman mulai bicara lagi, suaranya kini bercampur dengan bunyi kerak tulang yang bergeser. Tapi dingin sekali. Persis seperti tangan yang tadi memegang korekmu. Aris merogoh sakunya, bermaksud membuang korek itu karena merasa benda itu adalah penghubung dirinya dengan sosok di depannya. Namun, saat ia merogoh, tangannya tidak menemukan plastik korek yang halus. Tangannya justru menyentuh sesuatu yang lunak, basah dan menggeliat. Aris meneriak tangannya dengan ngeri. Di telapak tangannya kini menempel beberapa ekor belatung putih yang gemuk yang jatuh dari saku jaketnya. Seolah-olah kematian itu sendiri mulai memutar ke pakaiannya. Jangan pergi dulu, Le. Pak Darman mengangkat tangannya. Jari-jarinya yang tanpa kuku menunjuk ke arah rumah Aris. Ibumu, dia juga ada di dalam kan? Dia sudah menungguku sejak lama. Aris membelalak. Ibunya sudah meninggal 3 tahun lalu. Apa maksud makhluk ini? Aris tidak memedulikan lagi rasa mual atau lemas di kakinya. Mendengar nama ibunya disebut oleh makhluk itu membuat akal sehatnya benar-benar putus. Ia berbalik dan memacu larinya, mengabaikan suara tulang yang bergeser dari arah pos kamling. Bapak bohong, ibu sudah tenang, teriak Aris sambil terengah-engah. Ia berhasil mencapai pintu depan rumahnya. Dengan tangan gemetar ia merogoh kunci. Klik, pintu terbuka. Aris segera masuk dan membanting pintu itu tertutup. Mengunci semua slot yang ada, lalu menyandarkan tubuhnya di daun pintu yang dingin. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi seluruh bajunya. Di dalam kegelapan ruang tamu, Aris mencoba menenangkan diri. Hanya halusinasi. Itu hanya halusinasi karena capek. Bisiknya pada diri sendiri, meskipun bau tanah merah itu masih tertinggal di ujung hidungnya. Tiba-tiba ponsel di sakunya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dengan tangan yang masih gemetar, ia menyalakan layar ponsel. Cahaya putih dari layar itu terasa menyilaukan di tengah kegelapan. Pesan itu dari Bayu, pemuda yang tadi lewat dengan motor. Mas Aris, ini Bayu mas. Tadi saya lihat mas duduk sendirian di pos kamling. Mas sedang bicara sama siapa mas? Tolong jangan duduk di sana malam-malam. Pak Darman sudah meninggal setahun lalu, tepat di hari mas berangkat ke Jakarta. Dia meninggal tertabrak bus di depan pos itu. Ponsel Aris hampir jatuh dari genggamannya. Kalimat itu seperti palu yang menghantam kesadarannya. Meninggal tepat di hari aku berangkat, Aris mengingat kembali hari itu. Saat ia terburu-buru mengejar travel dan hanya sempat melambaikan tangan pada Pak Darman yang berdiri di pinggir jalan. Ia tidak tahu bahwa lambaian itu adalah sapaan terakhir bagi orang yang masih hidup. Kring. Telepon rumah di atas meja sudut tiba-tiba berdering. Suaranya melengking tinggi di tengah kesunyian rumah tua itu. Aris terlonjak. Telepon itu seharusnya sudah mati bertahun-tahun lalu, sejak ibunya wafat. Dengan gerakan mekanis Aris mendekati meja itu. Ia mengangkat gagang telepon. Tidak ada suara di seberang sana, hanya suara nafas yang berat dan serak, bercampur dengan bunyi tek-tek-tek dari kejauhan. Aris, suara itu bukan dari telepon,
melainkan dari balik jendela ruang tamu yang tertutup gorden tipis. Aris menoleh perlahan. Di balik kain gorden yang putih kusam, ia melihat siluet seseorang berdiri tegak. Siluet itu mengenakan topi pet dan sarung yang tersampir di bahu. Bayangannya menempel jelas pada kain gorden karena cahaya lampu jalan dari luar. "Riz, koreknya masih ada padamu kan? Bapak mau pinjam sebentar untuk menerangi jalan pulang." Pintu depan yang tadinya terkunci rapat tiba-tiba berderit pelan. Aris melihat grendel pintunya berputar sendiri dari luar, seolah ada tangan tak kasat mata yang memiliki kunci cadangan. Grendel pintu itu berputar dengan suara gesekan logam yang memilukan. Aris mundur teratur hingga tubuhnya membentur meja kayu tempat foto almarhumah ibunya diletakkan. Pintu itu terbuka perlahan, memperlihatkan celah kegelapan malam yang pekat, dan di sana Pak Darman berdiri tepat di ambang pintu. Pak Darman tidak melangkah masuk, ia hanya berdiri di batas antara teras dan ruang tamu. Cahaya dari dalam rumah menyinari separuh wajahnya, menampakkan pemandangan yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Salah satu matanya tampak pecah, menyisakan rongga gelap yang mengalirkan cairan kental berwarna kehitaman. "Kamu tahu, Riz, bus itu tidak langsung membunuhku," bisik Pak Darman. Suaranya kini terdengar seperti remukan kaca. "Dia menyeretku dari depan pos kamling sampai ke depan gerbang rumahmu ini." Aris menutup telinganya, namun suara itu seolah bergema langsung di dalam otaknya. Pak Darman mulai melangkah masuk. Setiap langkahnya meninggalkan noda lumpur merah yang kental di atas lantai ubin putih yang bersih. "Bapak cuma mau pamit padamu waktu itu, Riz. Tapi kamu terlalu terburu-buru. Kamu naik ke travel, lalu bus itu datang dari arah tikungan." Pak Darman mengangkat tangannya yang lunglai, menunjukkan bagaimana tulang-tulang jemarinya sudah tidak pada tempatnya. "Bapak terjepit di bawah ban belakang. Bapak bisa merasakan panasnya mesin bus itu di atas wajah Bapak sambil melihat mobil travelmu menjauh." Aris menangis tanpa suara. Teror itu kini bercampur dengan rasa bersalah yang amat sangat. Ternyata selama ini tetangganya itu menunggunya pulang hanya untuk menyelesaikan sapaan yang terputus 5 tahun lalu. "Badan Bapak hancur, Riz. Warga harus mengumpulkan potongan-potongan kulit Bapak yang menempel di aspal menggunakan sendok semen," lanjut Pak Darman dengan nada datar, seolah menceritakan cara menanam padi. "Makanya sarung ini dipakai untuk menutupi bagian yang tidak bisa disatukan lagi." Tiba-tiba Pak Darman membuka jaket kulitnya. Di balik jaket itu, perutnya robek besar, memperlihatkan rongga dada yang kosong tanpa organ, hanya berisi tanah merah dan lilitan akar kamboja yang mulai tumbuh menembus tulang rusuknya. "Sakit, Riz. Dingin." Pak Darman mendekat selangkah demi selangkah. Bau busuk itu kini begitu nyata, hingga Aris merasa ingin memuntahkan seluruh isi perutnya. Makhluk itu menjulurkan tangannya yang hancur, bukan untuk mencekik, melainkan untuk meraih korek api yang masih digenggam erat oleh Aris. "Berikan apinya, Riz, biar Bapak bisa membakar sisa kain kafan yang mengikat Bapak di dunia ini. Bapak mau pulang. Bapak mau tidur di samping ibumu." Aris membeku. Kalimat terakhir itu membuatnya tersadar akan satu hal yang lebih mengerikan. Ia melirik ke arah foto ibunya di meja. Di dalam foto itu ibunya tampak tersenyum, namun di sudut mata foto itu, Aris melihat ada noda tanah merah yang sama dengan yang dibawa oleh Pak Darman. Aris gemetar hebat, genggamannya pada korek gas itu semakin erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Ucapan Pak Darman tentang ibunya membuat bulu kuduknya berdiri lebih tegak daripada sebelumnya. Ia melirik foto ibunya. Noda tanah merah itu seolah merambat, mengotori bingkai kaca yang bersih. Apa maksud Bapak membawa-bawa ibu?" Suara Aris pecah, nyaris menjadi isyarat tangis yang tertahan. Pak Darman sudah berada tepat di depannya. Jarak mereka kini tak lebih dari 1 lengan. Dalam jarak sedekat ini, Aris bisa melihat tekstur kulit wajah Pak Darman yang sebenarnya. Itu bukan lagi kulit, melainkan lapisan tipis seperti lilin yang mulai meleleh, terkena suhu hangat dari dalam rumah. "Ibumu, dia yang sering menyiram makamku dengan air mawar, Riz.
Dia yang menjagaku agar tidak haus di bawah sana, bisik Pak Darman. Tiba-tiba terdengar bunyi keretak yang mengerikan. Rahang bawah Pak Darman merosot jatuh, menggantung hanya pada selembar urat hitam yang tipis. Karena rahangnya sudah tidak menyangga lagi, kulit pipinya mulai terkelupas, jatuh satu persatu ke lantai ubin seperti sobekan kertas basah. Wajah ramah tetangganya itu kini hilang sepenuhnya, berganti dengan tengkorak yang masih menyisakan serabut daging busuk dan belatung yang merayap panik di rongga mata. "Berikan apinya." Suara itu kini keluar dari kerongkongan yang bolong. Aris mencoba mundur, tapi tangannya yang hancur itu dengan cepat mencengkram pergelangan tangan Aris. Dinginnya luar biasa, seolah-olah darah Aris ikut membeku di dalam pembuluh nadinya. Cengkeraman itu begitu kuat, hingga Aris merasa tulang lengannya nyaris remuk. "Bapak sudah terlalu lama di luar, Riz. Tanah ini minta aku kembali. Tapi aku tidak bisa pergi kalau masih ada yang mengingatku sebagai orang yang hidup." Makhluk itu menarik tangan Aris mendekat ke arah dadanya yang bolong. Aris melihat dengan ngeri bahwa di dalam rongga dada Pak Darman yang penuh tanah terdapat sebuah lubang hitam yang seolah menyedot cahaya di sekitarnya. "Nyalakan, Riz. Bakar sisa kain ini. Bebaskan Bapak." Lampu di ruang tamu mulai berkedip liar, lalu pecah dengan suara dentuman keras. Biar. Ruangan itu seketika gelap gulita. Hanya cahaya bulan yang masuk dari pintu yang terbuka memberikan siluet mengerikan pada sosok yang kini sedang memeluk Aris dengan pelukan kematian yang amis dan lembab. Aris merasakan jemari kaku Pak Darman memaksa jemarinya sendiri untuk menekan pemantik korek. "Kalau Bapak pergi, Bapak akan membawa rahasia tentang ibumu ke bawah sana," bisik sosok itu di telinga Aris. Sementara bau kamboja yang menyengat seolah mencekik setiap tarikan nafasnya. Aris memejamkan mata rapat-rapat saat jemari kaku Pak Darman memaksa jempolnya menekan pemantik. Kali ini di tengah kegelapan total dan hawa kematian yang mencekik, korek itu menyala. Api kecil berwarna biru kemerahan memercik, menerangi pemandangan yang mengerikan yang pernah terlihat Aris. Wajah tengkorak yang tinggal menyisakan sedikit daging hitam sedang menyeringai tepat di depan matanya. Wus! Api dari korek itu menyambar ujung kain kafan yang melilit tubuh Pak Darman. Anehnya api itu tidak berwarna jingga, melainkan hijau pucat yang dingin. Api itu merambat dengan cepat, melahap tanah merah, belatung, dan sisa-sisa daging busuk di tubuh makhluk itu. Pak Darman tidak berteriak, ia justru mendesah lega. Sebuah suara angin yang keluar dari rongga dada yang terbakar. "Terima kasih, Le. Sampaikan salamku pada ibumu di sana." Dalam sekejap kobaran api hijau itu meledak dalam cahaya terang yang membutakan. Aris terlempar ke belakang, kepalanya membentur kaki meja hingga semuanya menjadi gelap. Mas Aris, bangun Mas." Aris membuka matanya dengan rintihan. Cahaya matahari pagi menyeruak masuk melalui pintu depan yang terbuka lebar. Ia mendapati dirinya tergeletak di lantai ubin ruang tamu. Di sampingnya Bayu dan beberapa warga desa berdiri dengan wajah cemas. "Mas tidak apa-apa. Tadi saya lihat pintu terbuka dan Mas pingsan di sini," ujar Bayu sambil membantu Aris duduk. Aris memegangi kepalanya yang berdenyut. Ia melihat sekeliling. Tidak ada api, tidak ada mayat, tidak ada Pak Darman. Namun matanya tertuju pada lantai ubin di tempat ia bergulat semalam. Di sana terdapat noda melingkar berwarna hitam bekas terbakar. Di tengah noda itu tergeletak korek gas merah miliknya yang sudah meleleh, bercampur dengan tumpukan tanah merah yang kering dan sepotong tulang jari manusia yang menghitam. "Pak Darman," bisik Aris parau. Warga saling berpandangan dengan wajah pucat. "Mas Aris, Pak Darman sudah dimakamkan setahun lalu. Makamnya persis di samping makam ibu Mas Aris," kata salah seorang sesepuh desa pelan. "Mungkin dia cuma mau menyapa. Dia memang sangat menjaga desa ini waktu masih hidup." Aris kemudian beralih menatap foto ibunya di meja. Foto itu bersih. Tidak ada noda tanah merah seperti dalam penglihatannya semalam. Namun, saat ia mendekat, ia melihat sesuatu yang terselip di balik bingkai foto. Sebuah sobekan kecil kain sarung kotak-kotak,
pola yang sama persis dengan yang dipakai Pak Darman semalam. Aris berjalan keluar menuju pos kamling di ujung jalan. Pos itu kosong, berdebu, dan tampak sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Di atas balai-balai bambu hanya ada sebuah kentongan tua yang sudah retak. Ia menyadari satu hal, Pak Darman tidak ingin menyakitinya. Pak Darman hanya butuh seseorang untuk melihatnya satu kali lagi, untuk mengakui keberadaannya sebelum ia benar-benar bisa pulang ke balik tanah. Aris menarik napas panjang, menghirup udara pagi yang kini bersih dari bau busuk. Ia tahu, mulai malam ini ia tidak akan pernah berani lagi duduk sendirian di pos kamling itu saat ronda, karena di desa ini, ketika malam tiba, batas antara yang menyapa dan yang disapa hanyalah selembar kain kafan yang tipis.